Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Beliau adalah khalifah kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga termasuk salah satu khulafaur Rasyidin yang sangat terkenal, disegani dan dihormati di kota Mekah. Banyak hal yang bisa diambil untuk teladan dari sosok Umar bin Khattab, bukan hanya dikenal tegas dan berani, namun juga dari perkataan-perkataannya yang banyak menyimpan nasihat bijak yang menyentuh hati dan memotivasi. Dan berikut ini adalah beberapa kata-kata bijak dari Umar bin Khattab dari berbagai sumber. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Ketahuilah, sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik, yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar atau menahan diri dari yang diharamkan Allah. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya.
Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu, manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Umar berkata, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Kemudian mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Lalu ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban, dan jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam, akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan atau retorika, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati atau orang yang benar-benar mulia. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Karena, apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat,
Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah, aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Keyakinan atau iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan.